Thierry Henry terkejut melihat trio MNM bermain bertahan. 3 pertandingan Liga 1 adalah ukuran sampel yang sangat kecil, tetapi musim 2022-2023 ini telah menunjukkan sisi yang berbeda dari Paris Saint-Germain. Ya, klub ibu kota mendominasi, tetapi superstar mereka membeli secara defensif yang mengesankan para pakar sepak bola Prancis Thierry Henry. Henry memuji penampilan bertahan Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Neymar. Mantan penembak menambahkan bahwa jika ketiga pemain berkomitmen untuk melacak kembali untuk bertahan, maka Prancis harus khawatir, tetapi seluruh Eropa juga. Yang menarik bagi saya adalah melihat apa yang dilakukan Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe ketika mereka tidak menguasai bola, kata Henry di Prime Sport via Paris Fans. Dan di sana bahkan saat 5-1, 6-1, 7-1, mereka selalu kembali untuk bertahan. Jika mereka terus seperti ini, saya beritahu Anda, hati-hati terhadap Prancis dan hati-hati juga terhadap Eropa. Pundit kemudian bergeser dan menyoroti apa yang dibawa gelandang Vitinha ke skuad PSG sejak tiba pada musim panas ini dari FC Porto. Vitinha membuat semua orang bergabung hanya dalam beberapa pertandingan. Dia banyak berlari, sangat pintar di posisinya dan bermain sederhana. Alhasil Henry pun mengaku ingin turun ke lapangan bermain seperti yang dimainkan PSG saat ini. Pertanyaan utama tentang bagaimana PSG bermain adalah apakah itu akan diterjemahkan ke Liga Champions UEFA dan apakah mereka bisa bermain seperti ini sepanjang musim. Vitinha bahas kemungkinan PSG tidak terkalahkan di Liga 1. Paris Saint-Germain membuka musim baru Liga 1 dengan catatan yang cukup dominan. Juara bertahan Liga 1 itu telah meraih 3 kemenangan dalam 3 pertandingan, ditambah dengan total 17 gol yang dicetak. Awal kuat PSG untuk kampanye telah membawa banyak perdebatan tentang apakah tim memiliki apa yang diperlukan untuk menyelesaikan musim tanpa terkalahkan. Tidak ada tim Liga 1 yang pernah mengakhiri kampanye tanpa terkalahkan. Di 5 liga top Eropa, Juventus pada musim Serie A 2011-2012 adalah tim terakhir yang finish tanpa kekalahan dalam satu musim liga. Dari sudut pandang gelandang PSG Vitinha saat ini menyentuh setelah kemenangan Liga 1 atas Lille OAC melalui LAQP yang melihat bahwa timnya dapat mencapai prestasi seperti itu. Namun dia akan bermain dengan mentalitas pertandingan demi pertandingan untuk musim pertamanya di papan atas Prancis. Ya, tujuannya sudah untuk melihat ke arah pertandingan berikutnya, kata Vitinha. Untuk tidak terlalu besar kepala, kami tahu kami bisa melakukannya, tetapi untuk saat ini kami tetap tenang dan kami akan menjalaninya pertandingan demi pertandingan. Kami dapat melihat di lapangan bahwa semuanya berjalan dengan baik, bahwa tim mampu melakukan apa yang diminta manajer dari kami. PSG akan melanjutkan kampanye liganya dengan pertandingan kandang melawan AS Monaco pada matchday 4 Liga 1. Rafinha dari Brasil dalam pembicaraan untuk meninggalkan PSG ke Al Arabi FC. Paris Saint-Germain saat ini sedang dalam diskusi dengan Al Arabi Qatar mengenai transfer gelandang Brasil Rafinha menurut Foot Mercato. Sebagai bagian dari tahap restrukturisasi mereka musim panas ini, juara Prancis telah membentuk kembali daftar superstar untuk memberikan ruang bagi organisasi dalam klub. Rafinha bergabung dengan PSG pada 2020 setelah 9 musim bersama Barcelona. Mantan pemain Barcelona ini dikenal karena umpannya yang kuat tetapi gagal memberikan kontribusi yang berarti sejak bergabung dengan Prancis. Pemain berusia 29 tahun itu hanya membuat 39 penampilan untuk PSG, menyumbang 7 assist dalam waktu bermain yang sedikit. Rafinha menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman dengan klub Spanyol Real Sociedad, salah satu dari banyak klub yang dipinjamkannya selama waktunya bersama PSG. Tidak ada pernyataan resmi yang dibuat tentang kapan pemain Brasil itu bisa berada di Qatar, karena laporan mengklaim bahwa Rafinha masih berkomitmen untuk tim Qatar yang tidak disebutkan namanya, tetapi menarik diri dari kesepakatan pada menit terakhir karena alasan pribadi. Saat minggu keempat dimulai di Qatar Star Liga, Al Ghafara mengumumkan bahwa mereka telah mengontrak pemain Al Jazair Farid Boulaya dan juga Ishak Belfodil selama 2 musim.
Chelsea dan PSG tertarik pada transfer bintang dengan klausul rilis 150 juta euro. The Blues dapat melakukan perubahan di lini depan karena penampilan buruk dari pemain seperti Hakim Ziyech dan juga Christian Pulisic. Sementara Timo Werner baru-baru ini meninggalkan Stamford Bridge untuk kembali ke RB Leipzig setelah gagal membuat dampak dalam 2 tahun di London. Leao bisa menjadi ideal untuk Chelsea, tetapi Fabrizio Romano menegaskan itu tidak akan mudah dalam edisi terbaru kolom Code Offside eksklusifnya di Substack. Leao telah menunjukkan potensi besar selama waktunya bersama Milan, dan tidak mengherankan jika pada akhirnya harus mengeluarkan banyak uang untuk mengeluarkannya dari San Siro. Menurut Romano, pemain internasional Portugal itu memiliki klausul pelepasan sebesar 150 juta euro. Jadi akan menarik untuk melihat apakah Chelsea atau PSG akan siap untuk membayarnya. Chelsea telah tertarik pada Rafael Leao selama lebih dari setahun bersama PSG dan klub top lainnya. Tetapi itu bukan negosiasi lanjutan, kata Romano. AC Milan selalu menyatakan Leao sebagai bagian penting dari proyek ini. Ada klausul rilis 150 juta euro yang disertakan dalam kontraknya saat ini. Chelsea pasti membutuhkan penandatanganan ini lebih dari PSG. Dengan raksasa Prancis sudah memiliki 3 penyerang Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan juga Neymar. Thilo Kehrer ungkap alasannya gabung West Ham dan tinggalkan PSG. Paris Saint-Germain secara resmi telah melepas Thilo Kehrer yang memutuskan bergabung dengan West Ham United. Sang bek memiliki alasan sendiri terkait keputusannya tersebut setelah menjalani 4 tahun karirnya di Paris. Thilo Kehrer telah menandatangani kontrak 4 tahun dengan opsi 2 tahun dengan West Ham United. Ada beberapa faktor penting di balik keputusan Kehrer untuk meninggalkan Paris Saint-Germain demi pindah ke West Ham. Jelas ini adalah klub yang sangat besar. Ini adalah liga terbesar di dunia yang sangat menarik dan secara umum karena perbincangan dengan manajer. Semua pesan positif yang saya dapatkan dari semua pendukung serta semua cinta dan semua kegembiraan yang saya bagikan juga, kata Kehrer. Kehrer meninggalkan PSG setelah memenangkan 7 trofi di semua kompetisi dalam rentang 4 tahun karirnya di Parc des Princes. Bergabung dengan West Ham, ia bertekad menularkan mentalitas juara ini untuk meraih kesuksesan bersama klub barunya tersebut. Jelas itu yang saya inginkan. Maksud saya bermain 4 tahun di PSG menciptakan semacam mentalitas juara dan itulah yang ingin saya bawa ke sini. Tentu saja untuk memenangkan pertandingan sebanyak mungkin dan hanya itu, kata Kehrer. Kehrer mengakhiri perjalanannya di PSG dengan total 128 penampilan di semua kompetisi. Meskipun dia bukan starter reguler di klub, ia memberikan tambahan kekuatan untuk PSG dengan fleksibilitasnya yang bisa bermain sebagai bek tengah dan juga bek sayap. With